Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Junior Desril dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas 6B NIM 10-12-141. Di sini saya akan menjelaskan materi definisi Al-Quran sebagai sumber. Terdapat 5 definisi Al-Quran sebagai sumber. Yang pertama, kitab suci. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir bagi umat Islam. Yang kedua, sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat Islam dan memiliki aspek kehidupan seperti ibadah, etika, moralitas, dan hukum. Yang ketiga, sumber kebenaran. Al-Quran sebagai sumber kebenaran absolut yang tidak bisa disaksikan oleh umat Islam. Yang keempat, sumber hukum. Al-Quran sebagai salah satu dari 2 sumber hukum bagi umat Islam. Yang kelima, sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan yang sangat luas. Beberapa petunjuk Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang pertama, hukum rajam. Hukum rajam adalah hukum yang berlaku bagi melakukan penzina baik perempuan maupun laki-laki. Hukumannya berupa cambuk. Yang kedua, hukum potong tangan. Hukum potong tangan adalah hukum bagi yang melakukan pencurian. Yang ketiga, hukum pembunuhan. Hukum pembunuhan adalah hukum melakukan pembunuhan. Yang keempat, hukum kekerasan. Hukum kekerasan ini berlaku bagi orang yang melakukan kekerasan. Lalu materi yang kedua yaitu as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sunnah menurut literal adalah jalan, baik jalan kebenaran maupun jalan keburukan. Sunnah menurut pemaknaan terminologis atau menurut muhadisin, sunnah adalah sabda, perbuatan, ketetapan sifat baik sebelum menjadi Rasulullah SAW maupun sesudahnya. Lalu menurut para ahli ulama ushul fikih, sunnah terbagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Lalu terdiri dari dalil-dalil kehujahan hadis, yaitu yang pertama hadis ulama, hadis Al-Quran, hadis akli, dan ijma para ulama. Lalu terdapat 3 fungsi utama as-sunnah, yaitu bayan tafsir, bayan ta'li, bayan tasyrik. Itulah 2 materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.